Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify, ojo lali. Oke? Nah. MCTV 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 MCTV. Hey, selamat pagi, Sugeng nonton MCTV barengan saya Mas Angga dalam program ngobrol asik, menarik, unik, eksentrik, menggelitik dan tentunya rada ngelantur tapi tetap inspiratif bareng bintang tamu saya kali ini. Selama 45 menit ke depan nanti kita akan ngupas tuntas seperti apa bintang tamu yang kita hadirkan saat ini. Tentunya hanya di Sugeng Enjang Rahayu Sedoyo. Bu, saya pekerja, Pak, saya pekerja. Jadi mereka malah yang mengharuskan saya kalau cewek tuh ya harus kerja, punya pendidikan tinggi. Saya ambil peluang lain ketika ilmu saya tuh bisa dimanfaatkan nggak untuk tempat gitu. Kayaknya pengennya tuh saya jadi masuk ke suatu kebijakan yang bisa mempengaruhi masyarakat banyak gitu. Kayak pandemi gini sebetulnya apa yang harus dibutuhkan masyarakat ketika pandemi gitu. Kita nggak bisa support semua, tapi minimal ada prioritas yang bisa kita berikan. Jadi saya cari bisnis yang sesuai passion saya, gitu, yang sesuai dengan apa yang saya suka. Karena ketika kita bisnis dengan apa yang kita suka, pasti dalamnya 100%. Nah, Lur, tamu saya pagi ini adalah seorang mantan pacar artis, Tyas Mirasih. Iya, Pak. Iya ya. Saya agak bingung ya sebenarnya. Oh itu ya, mboten nggih. Tyas Piscesa. Tyas Piscesa. Jadi tamu saya ini, maaf loh, Bu Dewan, ini anggota Dewan Muda dan beliau ini juga entrepreneur, pengusaha dan Melebih-lebihkan, Bapak. aku nonton gini kok. Dan TikTokers aku ya. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Amin. Biasanya sebelum ngantor pagi ngapain dulu? Bangun tidur? Kalau saya sebelum ngantor pagi ya biasa aja melakukan aktivitas rumah. Salto. Ya salto, kadang juga guling-guling. Pak, ini serius ya Pak ya? Iya. Pagi-pagi biasanya ya sholat subuh. Ya, terus kemudian beres-beres rumah, nyiapin anak-anak. Kalau mau pergi, kalau biasanya saya jam 8:30 sudah pergi dari rumah. Bekerja maksudnya Pak. Ya. Tapi kan pergi membawa seperangkat alat minggat nih. Enggak ya? Puri. Jadi tamu saya ini ya kocak dan kuplak, maaf loh. Iya, nggak apa-apa, santai aja Pak ya. Namanya Mbak Tyas Anggraini. Tyas Anggraini Bekti Prasetyo. Bekti Prasetyo. Iya. Tyas Anggraini Bekti Prasetyo. Bekti karo wong tuwa ya. Betul. Bekti sama bapak saya. Iya. Bekti ibu saya Sri Subekti, kalau Prasetyo bapak saya Budi Prasetyo. Si aku meh takon pertanyaannya kapan. Ngene lur ketemu wong padha warase ya. Maklum lah ya lho. Mbak Tyas ini adalah seorang anggota anggota dewan dan owner di owner beberapa produk. Kemudian ya kalau dibilang wanita karir, iya, gimana sih rasanya? Iso double Ya. Tentunya sebenarnya tuh saya memulainya kan dari lama. Yang mana itu ya dari yang bisnis. Bisnis. Ya, okay. kalau Dewan kan dari 2014. Sudah 2 periode alhamdulillah saat ini. Kalau bisnisnya memang sudah dari lama. Jiwa bisnis tuh sudah dari kecil. Bukan lahir terus saya jadi bisnis, enggak. Cuma memang darah bisnisnya sudah ada. Langsung ya. Iya. Marketingnya awet banget. Ya, makanya saya ambilnya marketing terus, Pak. Oh, harus di marketing ya? Iya, sama. Ya. Gitu. Terus kalau bisnis itu memang dari kecil sudah tertanam bisnis karena lingkungan keluarga juga banyak yang bisnis ya. Om, tante, bapak malah bapak juga, kemudian banyak saudara-saudara yang saya juga
pedagang. Oke. Gitu. Awalnya dari situ ya, dari kecil terpupuk dari keluarga, kemudian mengalir sampai sekarang. Sudah mendarah daging ya. Ya, Sekilo berapa alhamdulillah. sekarang ya? Apa ya? Mete, Daging. Pak. Daging sekilo di Roma, pertanyaannya lah mutu. Itu Oh iya. pilihan sendiri atau dituntut. Tadi kan jelas kalau aku lihat memang sudah panggilan untuk jadi wanita karir, tapi kan ada tuntutan atau keharusan untuk jadi wanita karir itu dari sendiri apa memang keluarga kue ya kudu dadi kau ini loh ya gitu. Gini, manggilnya Mas Angga aja ya, Iya. lebih muda ya, Mbak juga. pokoknya biar setara gitu ya. Jadi memang kalau jadi wanita karir itu sebetulnya wanita karir itu kan ya pengusaha ya apa aja, tapi dia bisa untuk berguna di masyarakat gitu kan. Kalau sebenarnya wanita karir itu dia punya karir yang bisa berguna untuk masyarakat. Itu sebetulnya dari passion sendiri, Mas. Ya dari dulu sebelum saya SMA itu mulai bisnis kecil-kecilan, jualan stiker gitu. Oh, stiker ya, pensil gitu. Terus kemudian habis itu saya kuliah S1 terus sudah mulai kerja. Dulu kuliah di mana sih? Saya di Universitas Diponegoro S1. Oh, di Semarang ya? Ya, kemudian S2 di UGM. Oh, di UGM. Iya. Kuliah terus ya, sinamu terus ya. Terus. Terus habis itu ya dari situ, dari hal-hal yang saya lakukan itu sering memang sudah banyak kerja, suka kerja ya. Dari waktu kuliah juga ngeband juga. Oh, ngeband juga? Ya, untuk tambah-tambah uang saku. Kemudian juga jadi sales juga iya. Loh, dulu kuliah ambil jurusan apa? Saya ambil jualan marketing. Oh, marketing. Iya, Dan marketing. keduanya. Ya, dua-duanya. S1 saya di Universitas Diponegoro marketing, S2 juga marketing. Gitu. Kan gini, ada banyak pemikiran orang tua. Nek duwe anak wedok nikah wis gitu kan, maksudnya dinikahin orang, bawa pergi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya kan, pasti ada stigma kan kayak gitu. Kalau menurut Mbak Tias, Kalau saya pikir khusus perempuan, stigma lama ya, Mas. Jadi stigma lama. Kalau dari keluarga, makanya terbentuknya dari keluarga. Ibu saya pekerja, Pak saya pekerja. Jadi mereka malah yang mengharuskan saya kalau cewek itu ya harus kerja, punya pendidikan tinggi. Oke. Gitu kedua orang tua saya. Karena apa? Karena itu buat bekal kamu sendiri gitu. Nah, ketika saya sudah punya bekal ilmu itu, ya ngapain saya di rumah gitu. Sebenarnya di rumah juga nggak masalah, cuma bisa dimanfaatkan untuk yang lain kan pendidikan jadi itu. cara budone secara lingkungan biar tidak diremehkan aja. Ada menurut kita. Enggak sih sebetulnya, kalau untuk saya itu untuk pencapaian pribadi aja. Berarti Ya. kalau sudah tercapai sudah gitu ya. Ya, pencapaian pribadi untuk kepuasan pribadi aja, dan juga untuk ya eksistensi juga, aktualisasi diri gitu kan. Jadi Tadi kan happy. kayak awal dibilang memang sudah berdagang sejak dini, ya kan? Akhirnya terjunlah sekarang jadi wanita karir. Yang menarik kok tiba-tiba terjun di politik. Nah, itu apa yang latar belakangnya? Jadi gini ceritanya, di 2014 itu kan ada pemilihan legislatif ya, dari parpol ya. Kemudian saya waktu itu memang sebetulnya saya sudah jadi dosen di salah satu universitas ya, nggak disebut merek ya, di salah satu universitas. Kemudian saya memang tadinya ya udah berkarir di dosen aja. Tadinya begitu. Tapi karena sesuatu hal apa yang saya cita-citakan dari dosen tidak tercapai. Belum tercapai karena saya mau daftar dosen yang tetap itu nggak diterima gitu. Waktu itu belum ya. tetap ya? Itu belum diterima. Kemudian setelah itu belum diterima, jadi saya mencoba untuk bisa berfungsi di tempat lain. Mbak Tias, tadi kan menerangkan bagaimana terjun di dunia politik ya kan. Sedangkan basicnya itu kan kuliah di marketing tuh. Iya. Nah, itu kok bisa sama politik? Di politik juga kan termanfaatkan ya marketingnya, Oh, gitu. ya, supaya dipilih kan ya. Nah, Masalah kan awalnya dosen ya? Ya, dosen, terus sebelumnya juga udah pernah kerja di bank. Saya udah berpetualang, kayak petualangan Kayak saya. Dora Iyalah ya kayak Dora. Jadi memang sudah berpetualang banyak
kerja di salah satu bank, kemudian juga jadi marketing di salah satu perusahaan, kemudian kerja di perusahaan rokok juga saya pernah. Jadi banyak hal yang kemudian sudah saya dapat, saya pikir gitu. Terus waktu di 2014 itu bukan karena tidak diterima di dosen, tapi kemudian saya ambil peluang lain ketika ilmu saya tuh bisa dimanfaatkan nggak untuk tempat lain gitu. Kayaknya pengennya tuh saya jadi masuk ke suatu kebijakan yang bisa mempengaruhi masyarakat banyak gitu. Berarti ya, berarti bukan faktor yang pengen tok gitu, cuma Enggak lah. Memang ada pikiran untuk tak terjun sekalian. Ya, gitu. kemudian yang mengarahkan juga pertama kali bapak saya. Bapak saya manggil saya, "Dek, kamu kan gini, bahasa Jawa nih, Dek, kamu kan nulis kerja ning ndi gitu. Kamu mau nggak membangun kotamu?" Karena dulu bapak kan juga punya background politik juga ya. Jadi, kamu mau nggak membangun kotamu untuk, ya maksudnya ada kebijakan kamu yang bisa kamu sumbangkan untuk kotamu. Okay. Karena saya dari lahir sampai sekarang ternyata di kota Magelang tercinta gitu, sehingga ya Bismillah akhirnya masuk ke dunia politik. Keren, seru sih. Jadi setelah mendalami ilmu perendoran tadi ya, mengalami banyak fase di bidang macam-macam, petualangan Serina mas. Serina, Iya, betul. akhirnya terjun di politik. Iya. Berarti memang dukungan orang tua juga ngasih. Dukungan orang tua, keluarga, semua, suami semua mendukung. Awalnya enggak sih suami. Oh, kenapa? Ya, karena kan takutnya waktunya nggak bisa bagi. Oh iya, kamu sih ada ini ya, bisnis apa segala macam. Ya, takutnya nggak bisa bagi. Ternyata karena saya niatnya memang yang pertama pengabdian, ya sudah, kemudian ibaratnya didorong lah. Jadi sama-sama bapak juga. Jadi Lur Mbak Tias ini selain jadi anggota dewan, ini kalau sama keluarga, ini sayangnya minta ampun. Kadang kan yang jadi kesulitan itu loh. Maksudnya pernah nggak terpikir waktu itu ya awal ada kesulitan nggak membagi waktu antara berpolitik dengan rumah tangga bareng dengan keluarga gitu? Penyesuaiannya gimana? Alhamdulillah enggak mas. Alhamdulillahnya enggak, karena ya itu ilmunya dipakai kan, manajemennya dipakai. Jadi saya. Tapi kan ada bisnis segala macam. Ya, bisnis itu kan ada yang bantu juga, teman-teman yang bantu banyak orang yang bantu untuk bisnis. Kadang udah satu bisnis selesai saya nggak handle, orang saya cuma ngawasin aja, controlling. Kemudian kalau sama keluarga, memang saya punya waktu untuk keluarga mas. Jadi misal waktu saya untuk rapat itu kan ini biasanya sampai jam 4 di kantor gitu ya. Kemudian waktunya kan juga masih untuk keluarga. Pokoknya me time nggak bisa diganggu lah ya. Nggak bisa diganggu, itu hari Sabtu dan Minggu. Saya selalu kita Seninnya nggak hari itu ya. Iya. Jadi terima kasih loh. Hari Sabtu dan Minggu itu memang khusus family time. Oke, toh ya pas libur kok ya. Iya, pas libur. Jadi biasanya kita kalau nggak di sini ya di Jogja gitu. Jadi di setiap pekerjaan itu kan selalu ada, nggak pernah lepas dari masalah kan, pasti ada gitu kan. Itu cara mengantisipasi, kemudian sampai akhirnya dibawa ke rumah, pulang ke rumah, itu cara menahannya gimana? Kan ada kan, misal saya di luar, krodit gak karuan bikin aku, sampai di rumah anakku bikin ulah, rasanya kayak kebawa gitu. Itu kalau Mbak Tias gimana? Saya kebetulan menahan emosi dulu ya mas. Jadi memang kebiasaannya dari dulu saya kan udah hampir berumah tangga 12 tahun. Jadi kalau pulang memang saya nggak pernah membahas masalah pekerjaan dua-duanya. Jadi secure lah ya, sampai rumah pekerjaannya pekerjaan, rumah. Yang penting sampai rumah itu sudah selesai semua gitu. Bahas paling yang kecil-kecil lah ya, paling yang ringan-ringan, nggak kemudian bahas masalah pekerjaan masing-masing. Tapi sering sharing nggak ke suami misal gitu, misal ada masalah di luar di kerjaan? Selalu sharing, tapi memang lebih ke dari dulu saya kalau ada masalah saya bisa handle sendiri, kemudian baru cerita gitu. Ini selama menjabat jadi anggota dewan itu kan sebenarnya tidak pernah lepas dari keluhan-keluhan. Iya. Iya kan, apalagi ibu-ibu pasti
kayaknya Mbak Tia jadi tempat curhat. Ya itu apa ya? Karena aku sering lihat gitu kan, banyak sekali mungkin di luar ini si salah satu si A pernah jadi anggota menjabat sebagai anggota dewan dan dia akhirnya terus jadi rumah untuk ibu-ibu curhat tentang menyampaikan segala macam. Kalau Mbak Tias gitu juga? Ya sama aja Mas. Jadi karena saya jadi ya kalau di bidang leader ya, leader lah ya, pemimpin lah menurut saya ya, versi saya. Jadi saya pertama harus memberikan contoh dulu. Itu keluhan ke masyarakatnya juga ada? Ada. Jadi kalau setiap anggota dewan itu kan ada namanya reses. Reses itu kan per 3 kali masa sidang. Oke. Ya, jadi setiap itu akan dikumpulkan siapa aja yang kita undang. Kalau sebelum pandemi itu 100 orang, 100 sampai 200. Tapi karena pandemi kita rate-nya 30 sampai 50. Tapi nggak pakai virtual juga, ada penyelesaian? Enggak, kebetulan memang kita ya namanya juga udah biasa udah biasa tatap muka dan Kota Magelang itu kan kecil. Areanya kan ini wis ketemu ketemu lagi dan tidak harus reses ketika saya masalahnya juga tahu kita kan anak nongki ya. Yoi. Kita nongki di Kita kucingan ya kan. Itu banyak mendengarkan keluh kesah. Cuma memang bagaimana cara keluh kesah itu tidak kemudian jadi masalah yang besar. Gitu. Dan saya lebih senang kalau orang itu sharing, tidak berkeluh Jadi kesah. kayak ngobrol biasa ya, pendekatan gitu ya. Brainstorming bareng-bareng gitu. Nah, masalahnya apa? Kalau biasanya ibu-ibu ya bukan masalah dapur rumah tangga gitu kan ya. Oh berarti ini memang harus ada sesuatu yang harus mereka bisa bawa pulang gitu kan, biasanya gitu. Sehingga saya memang kalau di Magelang Utara itu karena saya dapil Magelang Utara, saya bikin kelompok namanya Camut. Camut. Bukan camuk ya? Bukan camuk. Cari muka itu, kalau camuk. Kecamatan Utara itu jadi tentang kelompok ibu-ibu yang memang kumpulan menangani tanaman lidah buaya, budidaya lidah buaya. Jadi memang di situ tempatnya orang untuk saling bertukar pikiran segala macam. Ada seperti itu. Mbak Tias pernah belusukan kemana aja? Saya di Kota Magelang hampir semua masa enggak belusukan. Terus apa kegiatannya, apa belusukan gitu? Ya belusukan kadang namu, kadang ada acara. Cuma kalau pandemi ini memang kita jarang, hanya teleponan aja. Kalau enggak saya datang ke sana, ya namu sebentar aja, nanya perkembangannya seperti apa gitu aja. Tadi masalah belusukan ya? Kemana aja, ngapain aja? Kemana-mana. Biasanya naik motor saya. Magelang aja? Iya, Magelang aja. Maksudnya kalau untuk pekerjaan, untuk ini ya anggota dewan ya di Kota Magelang. Tapi kalau untuk yang ada acara piknik bareng ya yang luar kadang Mas. Luar negeri lah ya. Yo kadang-kadang itu kan suka kita lihat di sana seperti apa, kita bisa masukin yang ada di sana ke sini gitu. Terus ngapain belusukan gitu? Belusukan yang ngobrol-ngobrol, kadang di pasar, kadang itu di survei apa sih itu? Sebenarnya lebih ke apa gitu? Ya banyak. Kalau kita survei apa sih kebijakan yang harus kita berikan untuk masyarakat supaya masyarakat tuh nyaman, enak tinggal di Magelang semua. Kayak pandemi gini sebetulnya apa yang harus dibutuhkan masyarakat ketika pandemi gitu. Kita nggak bisa support semua, tapi minimal ada prioritas yang bisa kita berikan. Ini yang lagi mau tak tanyain, selama pandemi ini kan kadang yang lain banyak yang stuck kan, harusnya di rumah mau ngapain. Kalau Mbak Tia sebagai wanita karir, anggota dewan gitu, ada usaha lain gitu apa? Ya itu saya kegiatannya masih seputar marketing dan punya produk, salah satu produk brand saya sendiri ya Expo Skincare. Jadi memang produknya kecantikan. Nah itu waktu produk kecantikan itu memang awalnya saya tuh pengennya apa sih yang bisa bantu banyak cewek ya terutama ya untuk bisa ngasilin income pasif gitu aja. Oke, kalau di politik itu lebih ke bidang apa? Saya kebetulan pernah di Komisi B dan Komisi A. Itu apa tugasnya? Komisi B saya di pendapatan dan BUMD. Itu kalau di Komisi A memang pemerintahan dan pemerintahan, tentang pemerintahan. Jadi
Jadi Mbak Tias ini kalau masalah keuangan jeli sekali ya. Ya bisa dibilang begitu, antara jeli sama boros. Boros itu faktor. Namanya wanita ya. Iya, boros itu faktor Tapi B kan, wanita. tetap apa masalah keuangan harus kita harus planning semua. Jadi XO ya, XO ini yang itu sudah sejak kapan? Saya awal XO tuh 2016-an. 2016 untuk merancang produk kecantikan. Aku bawa sesuatu buat Mas. Wah, apa tuh? Ini yang dari produk aku ini biar Mas Angga. ini. Iya, ini biar Mas Angga tampil kinclong kalau Biar cantik wawancara. biar tirus ya. Enggak cantik tapi amazing. Oh gitu ya, amazing ya. Amazing Mijon. Oke, wah, terima kasih banyak. Iya, itu produk aku. Oh ini ya. Iya. Nah, keren, terima kasih ya. Iya, boleh. Tak pikir apa nenteng-nenteng. Jangan lupa nanti setelah segmen ya, bayar. Oh gitu. Iya. Tak kasihin deh. Tak buka boleh ya? Boleh silakan. Ini aku dioleh-olehin dulu. Oh keren ya. Waduh, nih XO, coba kita lihat. Wah lengkap. Ini loh. Itu lengkap ada toner, terus facial wash, iya. krim pagi, krim malam, malam. anti iritasi. Ini support sekali saya syuting di Sugeng Enjang ini. Iya. Keren Nanti loh. biar mukanya kinclong. Apa ya Mbak Tias ngerti banget sih apa yang sedang aku pengen gitu. Iya. Supaya di era pandemi ini juga kita semuanya juga era pandemi ini semuanya juga mukanya juga tetap cantik dan banyak banget. ganteng-ganteng ya. Ganteng kayak aku Iya, ya. Ada serumnya juga ya. Coba tak keluarin semua deh. Iya. Banyak banget nih soalnya nih. Lihat nih. Wih, ini Magelang sendiri yang udah pakai banyak. Kebetulan di Magelang ya lumayan, tapi saya lebih ngarahnya keluar kota malah Mas. Iya. Kota Ini- Kalimantan, terus Jakarta. Oh, malah luar kota ya? Luar kotanya malah deres di luar kota. Oh, wah. Deres kayak sungai ya Pak ya. Kayak sungai ya. Masih gitu. Keren ya. Iya. Wah, Lebih ini- ke luar kota aja. Kita di Bali juga. Oh, di Bali juga? Ya, jadi kita ada perwakilan di sana. Kita ambil orang agen-agen gitu, Oke, agen ini reseller. produk Mbak Tias sendiri. Iya, punya merek saya sendiri. XO apa sih itu XO? XO Extraordinary Skincare. Extraordinary skincare. Iya. Itu memang buat care kulit lah ya. Care semua ya. Gitu. Kalian mendamirnya. Aku dapat ya. Kaget ya pemirsa ya. Oh, aku cowok loh dan aku pengen banget. Ya ini juga nggak ini kok, nggak bikin yang putih memplak ya. Enggak ya. Jadi memang untuk menjaga aja. Keren deh. Apalagi di era sekarang ya pandemi ini memang harus tetap dirawat gitu muka dan nggak terlalu mahal kok harganya. Nanti kasih tau lah ya. Ya. Sama aku aja lah sama Iya, aku lah iya, iya, Nanti tak iya. share deh. Ini kenapa memilih usaha ini? Pertama-tama karena memang saya suka dengan kecantikan, suka tentang hal-hal yang cantik-cantik lah ya, Yang skincare, wanita skincare wajar. lah ya. Jadi saya cari bisnis yang sesuai passion saya, gitu, yang sesuai dengan apa yang saya suka. Karena ketika kita bisnis dengan apa yang kita suka, pasti dalamnya 100%. Tapi Iya, kalau betul, kita nggak betul, suka, mungkin bisa dapat tapi kita kok males gitu ya. Nah, Yang dirasakan memang kesel tak gitu. ya, jadi kalau ini menjalani ini ya happy, ketemu orang, ada keluhan, kemudian dia bisa dapat uang lebih dari ini karena jadi reseller dan agent, jadi seneng aja. Itu sukanya ya. Kalau Iya. dukanya ada nggak? Dukanya membangun ini. Awal dulu. Ya awal dulu karena terus kemudian banyak yang kemungkinan karena banyak ini ya, banyak pesaing juga ya. Kan produk kecantikan banyak sekali pesaing, kita juga harus bertahan dari tahun ke tahun. Betul. Lagi mau tak tanya padahal sekarang dunia kecantikan itu apalagi di Magelang ya. Magelang kota kecil tapi banyak potensi. Bahkan banyak orang untuk berusaha membuat sesuatu. Iya, Contohnya iya, kayak gini. iya. Apa tanggapannya? Menganggap mereka pesaing atau Enggak sih, malah seneng. Karena setiap produk kita harus punya spesial sendiri-sendiri, spesifikasinya sendiri, spesialnya apa. Kita kan harus bikin seperti itu, nge-branding sendiri. Kayak diri kita kan juga membranding diri sendiri. Kita mau jadi apa, kita bagaimana gitu. Jadi nggak usah takut karena ilmu itu selalu berkembang. Kalau kita udah takut dengan ilmu yang ada dan pesaing kita, sama aja nggak bisa maju gitu. Jadi nggak usah takut. spesialnya apa dari Expo? Ini kesehatan. Memang kita Kesehatan. spesialnya kesehatan tanpa merkuri supaya Oh, iya, iya, mukanya
nggak seger ngelupas gitu aja, ya. seger, kemudian juga ringan dipakai. Kalau boleh tahu, membangun ini dulu modalnya berapa? Nggak apa-apa deh, nggak apa ngomong biar siapa tahu gitu loh. Siapa tahu kan konco-konco yang pengen membuka usaha yang sama sudah punya rengan nih. Iya. Kalau awalnya ini sekitar 15 juta. Awalnya 15 juta. 15 juta. Itu gitu. sudah dapat apa aja? Itu sudah dapat semua, sudah produk semua, tapi memang harus izin dan lain sebagainya di luar itu. Ya sekitar 30-an lah ya. Gitu. Kita sedikit-sedikit, kemudian baru lama-lama nambah jadi bukit gitu. Jadi apa-apa tuh ringan aja, kecil-kecil aja dulu kalau saya. Dulu berapa penjualan awal? Ada berapa piece? Awal 200 piece. 200 piece. 200, dan ya. itu terjual. Terjual. Harus tiap bulan harus keluar terus. Jadi saya harus terus mikir terus gimana caranya. Karena produk ini memang dari ini fokusnya di lidah buaya juga, Mas. Lidah buaya sama Hamamelis virgiana. Itu tanaman dari Amerika yang memang bagus buat kulit. Wow. Jadi ya nggak sia-sia ya sekolah di marketing. Iya, harus. Dan targetnya harus nyantol pokoknya kudu. Gitu harus itu harus habis, kemudian baru nambah terus. Mbak Tias, ya. Tadi kan ada janji ngomongin tentang riset, bagaimana produknya. Ceritain dong. Itu produk ini dari tahun 2017 mulai awal dari izin segala macam. Jadi produk ini sudah BPOM. Kalau dilihat aman, ini ya? aku ini nih di BPOM-nya di sini. Nih, jadi ini sudah BPOM, bisa dicek di BPOM pakai internet, boleh. Jadi sudah terdaftar, jadi tidak merugikan orang lain. Saya tidak mau ketika bikin suatu produk kemudian nggak jelas, nggak valid ya. gitu. Jadi semua berizin. Itu berarti sampai anti iritasi semua. Dipraktekin sendiri atau? Oh, saya praktek dulu. Oh, gitu. Enggak, iya. Soalnya aku perhatikan dulu Mbak Tias banyak jerawatnya kan. Maaf. Iya, banyak memang kan? jerawatnya hampir 1 tahun Mas Angga. Gara-gara pakai satu produk kemudian katanya mendetol. Sampai stres karena kan muka ini sebenarnya aset ya, bukan aset untuk apa-apa, tapi aset karena kita banyak ketemu orang. Betul. Kemudian orang lihatnya kok kayak gitu sih gitu kan. Buat ngobrol kan enak gitu ya kalau dilihat, gitulah ibaratnya. Nah, ternyata saya pakai produk ini sendiri, pakai serumnya alhamdulillah sembuh. Jadi saya baru launching setelah kebetulan kenal sama manajernya juga dari PT yang besar ini. Jadi kalau mau berkarir total lor, kayak gini, mau berpolitik total. Mau belusuan total. Semua harus total. Jadi kalau kita melakukan apapun total sesuai passion kita, insya Allah apa yang dijalani menyenangkan. Cuma kalau kita antara alah ora gitu ya, itu males jadinya. Jadi apalagi mikirnya cuma duit aja gitu tuh yang. Jadi duit nanti ngikutin kita. Itu kadang orientasinya sekarang wong tipe ini duit. Orang itu kesel, coba deh ke konco-konco kasih motivasi, mungkin ada tips gitu untuk perempuan supaya lebih strong. Ya kalau saya tipsnya jangan pernah menyerah sampai akhir. Jadi jangan menyerah dulu. Dicoba dulu semampunya, pakai kapabilitas kita, kemampuan kita semua dicoba, apapun itu. Jadi apa yang membuat kamu menyenangkan kamu dicoba. Jadi temukan dulu passionnya apa di hidup itu. Setuju. Kemudian yang kedua, never show your weakness to other. Jangan pernah nunjukin kelemahanmu di depan siapapun. Tuh, gitu. Ini kamera. Cengeng gitu saya nggak suka ketemu orang cengeng gitu. Saya nggak suka. Iya, nggak suka karena hidup itu memang berusaha, Mas Angga. Ya kalau nggak mau berusaha nggak usah hidup gitu ya. Ibaratnya kasarnya begitu, tapi harus berusaha. Mau cewek mau cowok semua harus berusaha. Apalagi cewek, apalagi perempuan itu adalah sosok madrasah pertama buat anak-anaknya. Menjadi contoh yang baik di rumah. Oh mamahku begini-begini. Kalau menurut saya ya, menjadi ibu rumah tangga itu adalah kewajiban, ya kan? Ya, karena kita akan menikah, tapi menjadi step di atasnya, menjadi mau dibilang wanita karir, terus punya pendidikan baik formal atau informal, itu adalah tambahan yang punya nilai plus buat kita. Jadi ketika ada masalah kita jadi wanita tangguh, mikirnya juga nggak kesalahannya, tapi kalau kita memutuskan sesuatu jadi decision maker, kita udah tahu resikonya dan nggak bakal menyesal. Jangan lupa aku masih punya ada Expo Skincare yang aku bawa. Sama kayak gini. Jadi jangan iri kayak Mas Angga. Nanti bisa follow IG-nya di MGTV, @MGTV ya.
Kemudian juga jangan lupa subscribe YouTube-nya ya. Nanti ada aku sama Mas Angga gitu ya. Siap, ada. Berarti nggak cuma aku yang dapat. Iya, Loh, teman-teman loh, semua. dibawain ternyata banyak oleh-oleh. Tapi kan bawain buat aku toh itu. Iya. Ternyata buat konco-konco semua juga ada nanti ya. Ada pokoknya kayak gini lah rangkaiannya isinya kayak banget. Mbak Tias, Iya. cepat-cepat bikin konten di IG atau TikTok. TikTok. Kenapa? Karena seru aja. Aku Seru lagi ya? seneng TikTok dan itu juga bikin stres hilang. Dan Itu bikin- dan juga bisa ada message-nya juga di TikTok. Oke, Ya, sehat juga. tergantung kita mandangnya. Hmm. Kadang-kadang di gerakannya begini kayak senam aja anggap aja. Oke. Belusuan atau perawatan? Belusuan. Yakin? Yakin karena perawatan saya punya sendiri Mas. Oh iya. jadi Masa aku? jadi belusuan lah. Pertanyaannya Iya, salah lagi. Waduh. belusuan. Naik kapal atau pesawat? Kapal. Kenapa? Karena saya takut naik pesawat sesungguhnya. Karena kalau kapal saya masih bisa berenang Mas. Oh, gitu. Walaupun ada hiu kali ya. Tapi kalau pesawat kayaknya nggak bisa gandolan mana-mana. Tapi ada Superman. Iya itu kadang Gatot Kaca juga lewat. Takut aku Mas naik Gitu ya, pesawat. harus kapal ya. Agak-agak bagian ya. takut. Darat mendingan saya. Mending darat. Darat pilihannya lu. Nah, lanjut. Oke. Lupa tanggal meeting atau lupa tanggal ulang tahun anak? Lupa tanggal meeting. Enggak dimarahin. Enggak. Itu kalau meeting bisa di reschedule Reschedule lagi. ya. Kalau anak tuh nggak bisa. Saya selalu ingat tanggal lahir anak itu harus dimanapun berada. Kalau ada kegiatan pulang saya untuk anak. Me time tetaplah. Itu nanti bisa ditanyain kalau nggak percaya. Gitu. Hari ini nantanyain ya. Kali aja bohong loh Mbak Tias. Emas atau silver? Mas, bisa dijual lagi? Oke. Silver bisa, tapi emas menurutku Lebih. sekarang ada yang kadarnya setengah, ada yang penuh. Jadi Lagi tergantung tren untuk kita. investasi ya. Betul. Apalagi cewek-cewek. Masak atau nyanyi? Ya? Masak atau nyanyi? Nyanyi dong. Penyanyi lu, beliau ini pemain band dulu ya. Hobinya Ada di nyanyi. IG-nya, ada di IG-nya, ya kan? Ngeband bareng di studio itu. Nah, aku lihat itu. Hobinya nyanyi, Nyanyi. bisa masak tapi nggak terlalu pinter gitu. Soalnya kan nyanyi kan global ya, masak sambil nyanyi. Betul. Mandi, Nyanyi, ya. bulan, Nyanyi. meeting, Nyanyi. Nah. Ngobrol bisa nyanyi sambil bisa. nyanyi. Tapi jangan di sini. Oh, iya. Bakso atau soto? Bakso, Kenapa bakso? suka bakso banyak apa gizinya, soto juga tapi lebih suka bakso. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih. Gak apa-apa lah ya. Daster atau baju dinas? Ya, Daster atau baju dinas? Esther. Besok kalau pakai baju dinas jangan suruh ke kantor ya Pak. Saya orangnya santai, saya orangnya Gitu ya? sebenarnya nggak terlalu formal. Yang penting Pokoknya semua, ISIS ya, iya, sendiri. nggak semua hal itu bisa terselesaikan. Berarti- Kan, apalagi sekarang kan rapat bisa dari rumah. Oh ya, oke. Dasternya banyak berarti. Mbak Tias, Ya. ini kan pertanyaan kita sudah. Oke. Terus ada tradisi untuk nulis motivasi. Bisa dong ditulisin di sini, jangan lupa nama. Oke. Sama tanda tangan nanti tak tempelnya di sini. Namanya di atas bawah, Bawah Oke. aja. Oke, sambil Mbak Tias menuliskan kata-kata mutiara, mutiara. Jangan lupa teman-teman saatnya ganti ke TV digital. Cukup beli set-top box-nya murah sekali pokoknya. Ini TV-nya juga nggak buruk, bersih. Terus kalau yang tanya YouTube, Mas, YouTube mana channel? Ada. Tadi udah Mbak Tia sudah ngasih tahu. YouTube-nya pokoknya kalau mau nonton Sugeng Nginjang atau program-program lain, ketik aja dulu lah paling simpel Sugeng Nginjang MJTV. Nanti akan muncul program lainnya juga. Dan ada saya dan Mbak Tia juga. Kalau di Spotify yang teman-teman yang nggak sempat nonton videonya bisa dengerin di Spotify. Yang streaming ada dong di install aja di Google Play, itu ada namanya GPM Stream. Udah cari MJTV, udah langsung ketemu di situ. Nanti ada saya, tamu-tamu saya, ada program-program lain juga di MJTV yang gini pokoknya. Saya lagi buat teman-teman, ini ada giveaway ya dari XO yang beruntung, tapi jangan lupa follow dulu IG-nya Magelang Jateng TV dan subscribe YouTube-nya MJTV. Itu aja, simpel kan. Dari Mbak Tias nih, jangan pernah menyerah dalam hal apapun. Never show your weakness to other. Nah, sembunyikan 5 hal: big plan, income, love life, family issues. Jadi kayak tadi sudah disebutin ya. Yang penting be strong. Ya, jangan kemana-mana, saksikan terus Sugeng Nginjang bareng saya Mas Angga. Mbak Tia Sanggring. Cukup sekian, aku pamit. Jangan lupa madang.